Keputusan FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Series 2026. Sebuah langkah yang oleh banyak pengamat disebut sebagai pukulan telak bagi dominasi AFC dalam urusan penunjukan tuan rumah turnamen internasional. Apa benar AFC sedang terpojok? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Dan mengapa keputusan ini dianggap sebagai tamparan bagi elit sepak bola Asia? Mari kita kupas tuntas, pelan-pelan tapi jelas. Tonton hingga selesai. Sebuah kisah perjalanan seorang penyerang muda Indonesia yang penuh bakat, penuh emosi, penuh ambisi, dan sedang berada di titik balik karirnya. Dia adalah Hoki Caraka. Dan di SEA Games 2025 nanti, ia membawa sebuah misi besar, menebus kegagalan 2 tahun lalu. Kita akan bahas latar belakangnya, apa yang membuatnya begitu berambisi, bagaimana persiapannya bersama Timnas U22, hingga target besar yang sudah ditanamkan sejak awal pemusatan latihan. Mari kita mulai kisahnya. Tonton hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Keputusan FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Series 2026. Sebuah langkah yang oleh banyak pengamat disebut sebagai pukulan telak bagi dominasi AFC dalam urusan penunjukan tuan rumah turnamen internasional. Apa benar AFC sedang terpojok? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Dan mengapa keputusan ini dianggap sebagai tamparan bagi elit sepak bola Asia? Mari kita kupas tuntas, pelan-pelan, tapi jelas. Tonton hingga selesai. Selama bertahun-tahun, persepsi publik dan bahkan beberapa pengamat sepak bola Asia menilai bahwa jika ada turnamen besar di Asia, maka kemungkinan besar tuan rumahnya hanya akan jatuh ke dua negara, Arab Saudi atau Qatar. Alasannya selalu sama. Infrastruktur sudah siap, fasilitas kelas dunia, dan standar internasional. Namun negara-negara lain termasuk Indonesia merasa kalau alasan itu sudah tidak relevan. Indonesia sudah punya stadion-stadion besar, basis supporter terbesar di Asia Tenggara, dan potensi pasar sepak bola yang luar biasa. Jadi ketika FIFA tiba-tiba menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Series 2026, Asia langsung gempar. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa Indonesia tiba-tiba mendapatkan hak ini? Ternyata di balik layar ada diplomasi yang sangat aktif. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Presiden Prabowo Subianto disebut melakukan langkah-langkah lobi yang intens ke FIFA. Tujuannya jelas, menembus lingkaran dominasi negara yang selama ini selalu dapat jatah tuan rumah. Rumor yang berkembang mengatakan bahwa Indonesia ingin menunjukkan bahwa Asia itu bukan hanya Qatar dan Arab Saudi. Ada banyak negara lain yang mampu dan layak jadi tuan rumah. Di tengah upaya ini muncul kabar dari seorang sumber internal yang enggan disebutkan namanya. Ia menggambarkan situasinya seperti ini. FIFA ingin aliran keuntungan lebih transparan sementara Indonesia punya basis supporter sangat besar. Keputusan ini membuat beberapa pejabat AFC tidak nyaman. Kalimat ini langsung menyulut spekulasi. Apa benar AFC merasa tersingkir? Apa benar mereka merasa tidak lagi memegang kendali penuh? Ketika FIFA mengambil keputusan besar tanpa mengikuti pola lama, wajar jika ada pihak yang merasa kehilangan pengaruh. Beberapa analis mengatakan, AFC selama ini punya pakem tidak tertulis bahwa turnamen besar biasanya digelar di negara-negara yang sudah punya hubungan kuat dengan komite-komite penting di Asia. Indonesia selama bertahun-tahun dianggap outsider. Tapi sekarang situasinya berubah total. FIFA Series 2026 di Indonesia disebut-sebut sebagai bentuk reformasi halus dari FIFA. Reformasi yang intinya begini, Asia itu luas, jangan itu-itu saja. Karena itu tidak heran jika ada rumor bahwa sejumlah pejabat AFC merasa tidak nyaman. Bukan berarti mereka menolak, tapi ini menunjukkan bahwa peta kekuasaan sepak bola Asia sedang berubah. Ketika publik masih mencerna kabar soal penunjukan Indonesia, muncul berita mengejutkan dari Eropa. Belanda tertarik ikut ambil bagian di FIFA Series 2026 di Indonesia. Hubungan antara PSSI dan KNVB memang sedang hangat, mulai dari kerjasama pelatih, pengembangan usia muda, sampai pertukaran pelatih dan staf. Jika Belanda benar ikut, maka turnamen ini langsung naik kelas. Bayangkan, stadion di Indonesia penuh dengan supporter Orange.
pertandingan internasional berkelas, dan exposure dunia yang luar biasa. Ini tentu membuat FIFA semakin yakin bahwa pilihan mereka tepat. Dan di sisi lain mungkin membuat AFC semakin tidak berkutik. Bagi sebagian pengamat, keputusan ini bukan sekadar soal siapa jadi tuan rumah. Ini adalah sinyal bahwa FIFA ingin mengatur ulang peta kekuasaan sepak bola di Asia. Ada yang menyebut langkah ini sebagai tamparan bagi elit-elit lama di Asia. Reformasi halus, uji kekuatan baru, bahkan ada yang menyebut ini sebagai era baru sepak bola Indonesia. Bayangkan saja, dulu Indonesia hanya dianggap pasar besar. Sekarang Indonesia adalah partner FIFA dalam event resmi yang akan dilihat seluruh dunia. Dan jika FIFA Series 2026 berjalan sukses, bukan tidak mungkin Indonesia akan jadi tuan rumah turnamen besar lainnya. Yang membuat situasi makin panas adalah AFC belum mengeluarkan pernyataan resmi. Diamnya AFC justru membuat spekulasi makin liar. Apakah mereka sedang menyusun respons? Apakah mereka tidak setuju tapi tidak bisa menolak keputusan FIFA? Atau justru mereka sedang menyusun strategi baru? Yang jelas, publik menunggu. Apapun yang terjadi di balik layar, satu hal yang pasti ini adalah momentum emas untuk Indonesia. Momentum untuk menunjukkan kapasitas sebagai tuan rumah internasional. Momentum untuk membuktikan bahwa sepak bola Indonesia bukan hanya punya fans besar, tapi juga manajemen yang semakin profesional. Dan bagi AFC, ini mungkin alarm bahwa dominasi lama sudah mulai goyah. Itulah pembahasan lengkap tentang gonjang-ganjing di Asia dan rumor bahwa AFC terpojok setelah Indonesia mendapat lampu hijau menjadi tuan rumah FIFA Series 2026. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini benar bentuk reformasi atau sekadar dinamika biasa di dunia sepak bola? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sebuah kisah perjalanan seorang penyerang muda Indonesia yang penuh bakat, penuh emosi, penuh ambisi, dan sedang berada di titik balik karirnya. Dia adalah Hoki Caraka. Dan di SEA Games 2025 nanti, ia membawa sebuah misi besar, menebus kegagalan 2 tahun lalu. Kita akan bahas latar belakangnya, apa yang membuatnya begitu berambisi, bagaimana persiapannya bersama Timnas U22, hingga target besar yang sudah ditanamkan sejak awal pemusatan latihan. Mari kita mulai kisahnya. Tonton hingga selesai. 2 tahun lalu, SEA Games 2023 di Kamboja menjadi salah satu momen paling membanggakan untuk Timnas Indonesia. Garuda Muda berhasil membawa pulang medali emas, sebuah pencapaian yang sudah lama dinantikan. Tapi di balik itu, ada satu pemain muda bertalenta yang menyaksikan euforia itu dari jauh. Ia adalah Hoki Caraka. Padahal ia sempat ikut menjalani latihan bersama Timnas U22. Namun saat pengumuman skuad akhir, Hoki justru dicoret. Menurut pengakuannya sendiri, sudah 2 kali ini saya dilatih Coach Indra, SEA Games lalu dan sekarang. Pada SEA Games terakhir, saya bagian dari tim tetapi dicoret. Keputusan itu jelas bukan hal yang mudah untuk diterima. Hoki menduga dirinya kala itu tidak masuk ke dalam skema permainan sang pelatih. Dan sejak saat itu, rasa penasaran dan kekecewaan itu terus membekas. Kini, memasuki persiapan SEA Games 2025 yang akan digelar Desember nanti di Thailand, Hoki datang dengan tekad yang jauh lebih besar. Baginya, turnamen ini bukan hanya kompetisi biasa, bukan sekadar pertandingan internasional, tapi ajang pembuktian pribadi. Ia ingin menunjukkan bahwa keputusan 2 tahun lalu bukanlah akhir. Ia ingin menegaskan bahwa dirinya masih pantas mengenakan seragam Garuda Muda dan berjuang untuk negara. Saat diwawancarai, ia berkata, "Dari awal berkumpul, kami sudah menanamkan target buat Timnas." Disinilah terlihat bahwa ambisi Hoki bukan ambisi pribadi. Ia datang bukan untuk mencari sorotan, tapi untuk memberikan yang terbaik bagi tim. Yang menarik, sejak awal pemusatan latihan, seluruh anggota Timnas U22 Indonesia sudah memiliki satu visi yang sama, emas. Bukan hanya sekadar target di papan tulis atau slogan motivasi, tapi benar-benar tertanam dari hal kecil sampai besar. Hoki bilang, "Dari Yelier pun kami sudah menanamkan emasnya sendiri. Itu jadi pacuan kami di SEA Games sekarang." Yel-yel yang diserukan setiap latihan bukan sekadar penyemangat, tapi pengingat bahwa mereka punya tanggung jawab besar. Mereka datang untuk mempertahankan gelar yang diraih 2 tahun lalu.
gelar yang dulu tidak sempat Hoki perjuangkan di lapangan. Timnas U22 Indonesia saat ini sedang dalam fase evaluasi mendalam. Salah satu momen penting adalah uji coba terakhir melawan Mali. Dan menurut Hoki Caraka, perkembangan tim cukup signifikan. Kalau menurut saya pribadi, kami di latihan sudah banyak mengalami perkembangan. Ia menambahkan bahwa kesalahan-kesalahan kecil yang terlihat dari laga uji coba sudah mendapatkan evaluasi langsung dari tim pelatih. Inilah tanda bahwa persiapan tidak main-main. Mereka tidak hanya berlatih untuk tampil bagus, tapi untuk tampil sempurna. Menariknya, meski posisinya adalah penyerang yang biasanya dikaitkan dengan ego besar dan hasrat untuk mencetak gol, Hoki justru menunjukkan kedewasaan luar biasa. Ia mengatakan kalau target individu saya tidak pikirkan dulu. Lebih penting kami bisa mendapatkan emas dan mempertahankan medali itu. Ini menunjukkan mentalitas seorang pemain yang sudah matang. Ia tahu bahwa emas hanya bisa diraih jika tim berjalan sebagai satu kesatuan, bukan hanya bergantung pada ketajaman satu pemain. Dan mentalitas seperti inilah yang dicari pelatih dalam turnamen sebesar SEA Games. Salah satu hal penting dalam persiapan kali ini adalah hadirnya tim analis terbaik pilihan pelatih Indra Syafri. Tim analis ini bertugas mengamati setiap detail permainan pemain, baik yang bagus maupun yang harus diperbaiki. Menurut Hoki Caraka, ada analis-analis terbaik yang dipilih Coach Indra. Saya sudah berkomunikasi dengan mereka hal apa saja yang membuat permainan saya jelek atau bagus ke depan. Komunikasi intens seperti ini sangat penting untuk perkembangan seorang striker. Karena di level internasional, kesalahan kecil saja bisa menentukan hasil akhir. Dengan bantuan tim analis, Hoki bisa lebih jelas memahami ruang geraknya, posisi ideal, timing, finishing, bahkan keputusan-keputusan kecil yang sering luput dari perhatian pemain muda. SEA Games 2025 bukan hanya turnamen bagi Hoki Caraka. Ini adalah panggung untuk menutup luka yang sudah 2 tahun ia simpan. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya berkembang. Ia ingin membuktikan bahwa kerja keras dan penantian itu layak. Dan yang paling penting, ia ingin menjadi bagian dari sejarah Indonesia kembali meraih medali emas. Bersama teman-temannya, ia sudah menanamkan semangat itu dari awal latihan. Mereka tahu tekanan akan besar, lawan akan berat, dan ekspektasi publik tidak kecil. Namun justru disitulah motivasi Hoki tumbuh. Harapan kita semua tentu sama, agar Hoki Caraka dan Timnas U22 bisa tampil maksimal di Thailand dan membawa pulang emas. Bagi Hoki ini bukan hanya soal trofi, ini soal perjalanan, soal pembuktian, soal mengubah sakit 2 tahun lalu menjadi kekuatan baru. Dan kita sebagai pendukung sepak bola Indonesia tentu akan selalu berada di belakang mereka. Terima kasih sudah menonton. Bagaimana menurut kalian? Apakah Hoki Caraka bisa menjadi pembeda di SEA Games 2025 nanti? Tulis opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini makin berkembang. Viral. Media Inggris, Football Insider 247, tiba-tiba merilis laporan eksklusif yang menyebut bahwa asisten pelatih Liverpool, Giovanni van Bronckhorst, masuk kandidat kuat pelatih baru Timnas Indonesia. Sebuah kabar yang langsung bikin heboh pecinta sepak bola tanah air. Apakah Van Bronckhorst benar-benar berpeluang menukangi Garuda? Apa alasan Indonesia melirik sosok besar ini? Dan seberapa akurat rumor yang sedang memanas ini? Yuk kita bahas lengkap, mendalam, dan tuntas. Pastikan nonton sampai akhir. Kabar ini muncul pada Senin 24 November 2025. Football Insider 247 mempublikasikan laporan berjudul eksklusif. Pelatih Liverpool Giovanni van Bronckhorst jadi kandidat untuk posisi pelatih Timnas Indonesia. Dalam laporannya, mereka menyebut mendapat bocoran dari sumber internal bahwa Van Bronckhorst, yang kini menjabat sebagai asisten pelatih Liverpool, sedang dipertimbangkan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia. Menariknya, Football Insider bukan media sembarangan. Mereka dikenal sering membocorkan rumor transfer dan isu kepelatihan yang kadang terbukti, meski tentu saja tetap harus disaring kebenarannya. Yang jelas, kabar ini cukup kuat hingga berkembang luas di berbagai platform sepak bola internasional. Kursi pelatih Timnas Indonesia memang sudah kosong lebih dari sebulan.
Setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026, kontrak Patrick Kluivert diputus lebih cepat. Sejak itu, PSSI masih mencari sosok yang dianggap paling tepat untuk memimpin generasi baru pemain Indonesia. Dengan semakin banyaknya pemain diaspora dan proyek naturalisasi berjalan lancar, timnas butuh pelatih berpengalaman, punya rekam jejak sukses, dan bisa mengelola pemain dari berbagai latar belakang. Nama Giovanni Van Bronckhorst pun tiba-tiba muncul sebagai salah satu kandidat potensial. Salah satu alasan yang membuat rumor ini bisa jadi masuk akal adalah kedekatan emosional antara Van Bronckhorst dan Indonesia. Giovanni lahir di Belanda, tapi ia punya darah Indonesia dari keluarganya, terutama dari sang ibu yang berasal dari Maluku. Artinya, ada hubungan batin yang tidak dimiliki banyak pelatih Eropa lainnya. Football Insider juga menyoroti hubungan Indonesia-Belanda dalam sepak bola modern. Banyak pemain keturunan Belanda seperti Ragnar Orat Mangowen, Ivar Jenner hingga Tom Hey yang kini memperkuat Garuda. Bagi pelatih seperti Van Bronckhorst yang besar di Belanda, bekerja dengan pemain-pemain diaspora tentu bukan hal baru. Ini salah satu faktor yang membuat rumor ini terasa lebih logis. Sebelum jadi asisten pelatih Liverpool musim ini di bawah Arne Slot, Van Bronckhorst memiliki karir kepelatihan yang cukup gemilang. Berikut beberapa pencapaian pentingnya. 1. Feyenoord Rotterdam juara Eredivisie 2016-2017. Piala KNVB 2015 dan 2017, permainan Feyenoord pada masa itu dikenal solid, agresif, dan disiplin. 2. Guangzhou Red NC, China. Meski singkat, ia mendapatkan pengalaman melatih di Asia, sebuah nilai plus jika menangani timnas Indonesia. 3. Rangers FC Skotlandia. Juara Piala Skotlandia 2021-2022 membawa Rangers tampil konsisten di kompetisi domestik dan Eropa. 4. Besiktas Turki. Juara Piala Super Turki 2024. Ini bukan pelatih sembarangan. Ia pernah menangkan Liga Belanda, Piala Domestik, dan trofi internasional. Profilnya sesuai tipe pelatih yang dibutuhkan Indonesia. Berpengalaman, modern, dan punya rekam jejak juara. Musim ini, Liverpool sedang berada dalam situasi sulit di Premier League. Performa yang menurun membuat posisi staf pelatih ikut diterpa tekanan. Menurut Football Insider, keadaan ini membuat peluang Van Bronckhorst menerima tawaran timnas Indonesia menjadi semakin realistis. Bagi seorang asisten pelatih, tawaran menjadi pelatih kepala tim nasional adalah langkah besar. Dan Indonesia adalah proyek menarik yang sedang berkembang. Apalagi dengan potensi pemain diaspora, kompetisi domestik yang semakin profesional, serta target besar PSSI dalam beberapa tahun ke depan. Jika Van Bronckhorst benar-benar menjadi pelatih timnas Indonesia, ada beberapa keuntungan besar. 1. Pengalaman kelas Eropa, pernah menangani klub top dan meraih trofi bergengsi. 2. Familiar dengan kultur sepak bola Belanda, sangat berguna bagi timnas yang kini dipenuhi pemain keturunan Belanda. 3. Ikatan emosional dengan Indonesia, ia tidak datang sebagai orang asing total, ada rasa keterikatan keluarga. 4. Bisa membawa filosofi permainan modern, pressing tinggi, build up rapi, dan transisi cepat, cocok untuk generasi baru Garuda. 5. Meningkatkan pamor timnas Indonesia di mata dunia. Pelatih dengan reputasi internasional akan meningkatkan nilai jual Indonesia di kancah Asia. Sampai saat ini, baik PSSI maupun Liverpool belum memberikan pernyataan resmi. Football Insider menyebut bahwa prosesnya baru pada tahap pertimbangan, bukan negosiasi. Artinya, rumor ini belum pasti benar, tapi tidak bisa dianggap isapan jempol. Nama Van Bronckhorst masuk radar? Sangat mungkin. Apapun kenyataannya nanti, rumor ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia mulai dilirik pelatih-pelatih besar dunia. Satu hal positif bagi masa depan sepak bola tanah air. Bagaimana menurut kalian? Setujukah jika Giovanni Van Bronckhorst menjadi pelatih baru timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru seputar sepak bola Indonesia.
Mantap! SEA Games 2025 makin dekat, tensi mulai memanas. Penyerang muda Vietnam Bui Vihow baru saja memancing perhatian setelah menyebut timnas U22 Indonesia dan Thailand sebagai dua pesaing terberat dalam perebutan medali emas cabang sepak bola putra. Kenapa ia menilai Indonesia dan Thailand sebagai ancaman terbesar dan bagaimana kondisi Vietnam jelang turnamen itu? Yuk kita bahas tuntas, simak sampai selesai. Untuk yang belum familiar, Bui Vihow adalah penyerang muda Vietnam yang bermain untuk BKMX Binh Duong. Ia termasuk talenta yang digadang-gadang akan menjadi tulang punggung Vietnam di masa depan. Tahun 2025 ini cukup spesial buat Vihow. Di usia 22 tahun, ini adalah kesempatan terakhirnya tampil di SEA Games sebelum ia terlalu tua untuk kategori U22. Namun perjalanan menuju SEA Games 2025 tidak mudah. Setelah mengalami cedera panjang selama 8 bulan, ia baru kembali bergabung dengan timnas U22 Vietnam pada akhir November ini. Usai absen panjang, Vihow akhirnya kembali ke pemusatan latihan Vietnam di Vũng Tàu sejak 24 November 2025. Dalam wawancara, ia menyampaikan rasa haru dan kebanggaannya bisa kembali dipanggil. Saya sangat senang dan merasa terhormat dipanggil kembali ke tim U22 Vietnam setelah 8 bulan pemulihan cedera. Dia juga mengatakan bahwa pemanggilan ini sangat berarti karena ini adalah kesempatan terakhirnya bermain di SEA Games. Motivasinya pun berlipat. Ia ingin mempersembahkan medali emas untuk Vietnam pada kesempatan terakhir tersebut. Saat tampil di Panda Cup 2025 di Tiongkok, Vihow memang belum kembali sebagai starter reguler. Ia hanya bermain pada menit-menit terakhir di 2 pertandingan Vietnam. Ini waktu yang berharga untuk memulihkan semangat kompetitif dan kekuatan fisik setelah istirahat panjang. Dalam wawancara lainnya, ia juga mengaku bahwa kondisi fisiknya baru mencapai sekitar 90%. Ia masih butuh adaptasi dan latihan intensif untuk mengejar performa puncak. Meskipun begitu, tekadnya tetap besar. Ia berusaha keras untuk mendapatkan tempat utama di skuad SEA Games ke-33. Timnas U22 Vietnam memulai pemusatan latihan sejak 24 November hingga 30 November 2025. Setelah itu, mereka akan langsung berangkat ke Thailand, tuan rumah SEA Games 2025. Pelatih Kim Sang-sik memanggil Vihow sebagai bagian dari formasi ofensif, namun persaingan internal cukup ketat. Vihow harus bersaing dengan penyerang muda lainnya yang lebih bugar. Meskipun begitu, determinasi dan pengalamannya menjadi nilai tambah yang tidak dimiliki banyak pemain lain. Dalam sebuah pernyataannya, Vihow menyebut bahwa komposisi lawan tahun ini bisa berubah dan 2 tim itu adalah Indonesia dan Thailand. Saya rasa tahun ini lawan-lawan juga akan mengalami perubahan susunan pemain. Bagi saya, setiap tim kuat. Namun Indonesia dan Thailand adalah pesaing terberat. Kenapa bisa begitu? Pertama, Indonesia dalam 2 tahun terakhir mengalami perkembangan pesat. Banyak pemain muda tampil di kompetisi luar negeri serta proyek pembinaan usia muda berjalan baik. Kedua, Thailand adalah musuh klasik Vietnam di level regional. Mereka selalu punya materi pemain kuat dan pengalaman panjang di SEA Games. Kedua negara ini bukan hanya kuat secara teknis, tetapi juga memiliki mental bertarung yang tinggi di turnamen Asia Tenggara. Buat Indonesia sendiri, penilaian Vihow bisa dianggap sebagai bentuk pengakuan bahwa Garuda Muda kini disegani di kawasan Asia Tenggara. Ada beberapa faktor yang membuat Indonesia dianggap berbahaya oleh Vietnam. Yang pertama, regenerasi berjalan baik. Banyak pemain U22 yang sudah mencicipi level U23 dan senior. Yang kedua, kompetisi domestik lebih stabil. Liga yang berjalan teratur membantu pemain muda berkembang. Yang ketiga, kualitas individu meningkat. Pemain-pemain Indonesia kini lebih cepat, lebih kuat, dan lebih matang secara taktik. Dan yang keempat, mental bertanding naik pesat. Prestasi di level U16, U19, hingga U23 ikut membentuk mental juara. Sementara itu, Thailand tetap menjadi rival terkuat di kawasan ASEAN. Tim Gajah Perang memiliki tradisi emas yang panjang di SEA Games. Mereka sering tampil dengan skuad solid, disiplin, dan secara teknis sangat matang. Buat Vietnam, Thailand bukan hanya musuh berat, tapi juga tolok ukur. Dari pernyataan Vihow terlihat jelas bahwa persaingan tahun ini akan sangat ketat. Indonesia, Thailand, dan Vietnam diprediksi menjadi 3 besar yang bertarung sengit memperebutkan medali emas. Ketiganya punya pemain muda bertalenta, pelatih berkualitas, dan semangat tinggi. Dengan motivasi terakhirnya di SEA Games, Bui Vihow siap memberikan yang terbaik untuk Vietnam. Namun ia mengakui jalan menuju medali emas tidak akan mudah. Indonesia dan Thailand menjadi 2 rintangan terbesar yang siap menghadang. Menurut kalian, siapa yang paling berpeluang meraih emas SEA Games 2025? Indonesia,
Thailand, atau justru Vietnam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk berita sepak bola ASEAN terbaru.